Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar dengan membahas ringkasan materi tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Baik, langsung saja kita simak materinya. Materi yang pertama yaitu tentang menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Kemudian catatlah informasi penting dari teks. Kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Selanjutnya yaitu rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Dan yang terakhir yaitu sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Selanjutnya yaitu materi tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. ASEAN Political Security Community atau APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Kemudian menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Selanjutnya yaitu materi tentang cara-cara menghemat energi listrik. Cara-cara menghemat energi listrik antara lain yaitu dengan membatasi waktu menonton televisi, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk, kemudian mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Kemudian juga mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Selanjutnya yaitu materi tentang usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya yaitu materi tentang syarat poster yang baik. Yang pertama yaitu tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Yang kedua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Yang ketiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Dan yang keempat yaitu perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Materi selanjutnya yaitu tentang cara-cara menghemat energi listrik bagian yang kedua.
Yang pertama yaitu memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Yang kedua, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt yang kecil. Kemudian yang ketiga, mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Yang keempat, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Dan yang kelima yaitu memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Materi selanjutnya yaitu tentang menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Kemudian, menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu usaha mendukung keberhasilan perekonomian bangsa, karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu tentang peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Yang pertama yaitu peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN yang lain. Kemudian Indonesia memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang brosur dan ciri-ciri brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Lalu apa ciri-ciri brosur? Yang pertama yaitu brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Materi selanjutnya yaitu tentang menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Kamu dapat menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Selanjutnya yaitu tentang bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Dan materi yang terakhir yaitu tentang manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang pertama yaitu memupuk rasa cinta tanah air, kemudian memajukan industri dan produsen dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia, kemudian membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Baik anak cerdas, demikian tadi pembahasan ringkasan materi tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Sampai jumpa pada pembahasan materi pembelajaran selanjutnya. Subscribe, like, dan share channel Cerdas Belajar. Cerdas belajar, belajar jadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.